Teman adalah musuh yang belum menyerang. Itu maksudnya tuh guys. Ya, intinya ada 3 hal yang membuat hancurnya pertemanan atau persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Cah Pedot. Kali ini aku lagi bersama teman-teman aku dan udah lama nggak ketemu guys. Kita ngobrol kangen. Tahu nggak sih ngobrol kangen? Ngobrol kangen. Nah, tahu lah. Ya. Jadi konten kali ini adalah jelasin bang. Oke guys, ini sekian lama udah gak bertemu dengan teman-teman lama ya. Ini ada konten kreator yang sekarang udah melesat jauh ini. Alhamdulillah. Amin. Sekarang jadi sombong tapi. Dan ini ada kameramennya si Rian Zong. Ini tim Rian Zong. Tim Rian Zong. Terus ini ada Hilman Mutakin. Ini BBQ. Oke guys, mungkin kita sharing-sharing hal-hal biasa. Ya mungkin karena kita lama gak ketemu ya kita di sini ngumpul tidak terlalu sakral lah ya. Kita enjoy, bahas suasana happy, ya kan? Ya nyantai aja lah di sini. Kita mau sharing-sharing tentang persaudaraan. Gimana sih hubungannya selama ini gak ketemu ataukah baik-baik aja? Ya meskipun kita di sini jarang bertemu, ya kita harus saling menjaga hubungan. Gimana hubungan itu biar selalu mempererat gitu. Si Rian Zong yang selama ini tersibukkan dengan konten ya, mungkin bisa memberi apa itu cerita selama ini ngapain aja sih selama nggak ketemu dengan teman-teman ini. Jadi guys, aku nggak ketemu kebetulan juga kita lagi dikejar-kejar kejar target sendiri. Jadi tiap hari harus konten edit upload gitu doang sih. Jadi belum sempat ketemu dan baru kali ini ketemu kita nonton. Tapi bukan hal tidak ketemu itu memutuskan tali persaudaraan kan? Ya setidaknya kan kita masih ada komunikasi kan bro. Tapi sama kalau di grup. Ya karena gue gini guys, memotivasi karena gimana ya? Kita banyak materi tapi sedikit action itu nguras waktu. Banyak temis mana? Bukan temis main, temis konten. Tai. Jadi semuanya harus jadi konten guys. Ketemu juga konten, ketemu sini konten gitu lah. Tapi kabar-kabar kamu ada sedikit hubungan yang mungkin kurang enak sama teman kita sendiri. Oh sama itu ya nggak tahu sih, pertamanya sih kayak dia komen di YouTube kita ya Nol ya. Komen kayak lo ditemuin malaikat penyebut nyawa. Apaan aja lo maksudnya man? Penyebut nyawa katanya anjir kan. Kurang pantes lah, kurang enak gitu. Dan lagian juga aku udah capek-capek tag nggak ditayangin guys. Coba jadi dari situ. Lo kesibukan lo samanya ngapain cuy? Gue mah sibuk rebahan di rumah. Ngurusin anak orang, Iya. ngurusin pacar, terus putus gitu, sakit hati. Lo kalau masalah cinta, ya kan, jangan soal main-main karena cinta. Kalau lo belum siap karena cinta, ya jangan main karena cinta. Karena cinta itu adalah gudangnya sakit hati cuy. Enggak salah prinsipku bang. Salah ya. Salah prinsipku. Terus. Cinta itu jangan dirasakan, Terus. tapi dinikmati. Wih, jadi laki-laki itu nggak kasih hati, kasih badan dada cukup gitu Nah, ya. enggak, itu. Aku nggak ikut ikut pokoknya. Nggak tahu aku ngomong apa. Tai. Cinta itu bonus. Terus. Nafsu itu. Nah itu. Bonus. Jangan munafik lah jadi cowok. Anjing lo semua kata Raja Arab. Gua munafik cuy. Terus mau ngomong apa nih? Egois. No. Jadi kita tuh sesama manusia memiliki pemikiran masing-masing. Jadi nggak harus disamaratakan kan guys. Terus? Jadi masalah pro dan kontra dalam sebuah tim itu udah biasa kan? Iya. Ya harus kita lihat sama-sama kan. Lo banyak aku ya. Gue udah tahu nih anjang-anjang. Man, bantuin gue man. Di antara yang lain lo yang paling egois tuh. Iya, gue egois soal waktu sih. Sebenarnya egois banget gue. Karena bagi gue masa muda itu kalau dihabiskan buat main-main itu nggak apa-apa, enak aja. Bukan seperti itu. Masa muda itu tidak harus tak serius itulah. Masa muda itu ya dinikmati dan dipersiapkan gitu loh. Tapi aku menikmati keseriusan kita ya. Nikmat banget. Tapi kita juga tidak boleh egois seperti itu. Kita juga berteman, bersupport, gitu. Maju itu tidak bisa sendiri gitu kan. Tapi kita harus perlu banyak pendukung, di antara lain ya itu teman, saudara. Tapi teman juga harus disaring. Iya, saling gitu. Saring. Teman yang seperti apa? Kadang support, kadang melindungi. Kadang menjatuhkan gitu ya.
Karena temannya itu musuh yang tertunda kata. Kebanyakan Teman adalah musuh yang belum menyerang. Itu maksudnya itu guys. Ya kita ya di sini care lah ya, baik-baik aja lah. Malam ini baik-baik atau di waktu dalam seperti ini baik-baik, nggak tahu kalau kita pulang nanti ada masalah apa, akhirnya kita berantakan, nggak tahu. Terus saya punya sedikit cerita ya. Biasanya rusaknya hubungan pertemanan satu yang sering terjadi yang saya alami dimanapun perkumpulan, organisasi atau persaudaraan itu satu aja masalah uang. Uang itu terlalu sensitif banget. Sakral banget. Uang itu bisa dikatakan kalau orang Jawa itu malati uang itu. Sangat malati, ya kan. Kita misal contoh hal kecil, kita pinjam uang ke temen, ya kan. Kalau kita lagi pinjam misalnya kan kita ibaratnya ngemis-ngemis lah ya ibarat. Saya pinjam uang, saya butuh uang gitu kan. Giliran kita udah saatnya bayar, kadang kita nggak tahu diri gitu. Ganti orang yang kita pinjemin itu kita ganti ngemis-ngemis minta kapan mau bayar. Tapi sedangkan yang diminta itu nggak sadar diri bahwa wah saya tuh punya utang loh. Saya tuh ditagih ya wajar gitu. Tapi kadang yang ditagih itu malah dia merasa wah orang ini bajingan banget ini. Orang ini nggak tahu diri nih. Orang ini teman macam apa kayak gini. Saya baru utang aja ditagih-tagih kayak gini. Ibarat kan wah orang ini diklaim bahwa nggak enak banget sih, masa utang segitu aja ditagih-tagih gitu kan. Ya harusnya sadar diri kalau orang yang utang itu ketika dia udah punya atau udah waktunya yang itu kan ya bayar, Wajib dibayar. Ketika teman mengingatkan itu bukan masalah teman itu malah jelek, itu lebih bagus karena di dunia ini ngasih kita ingatkan jangan sampai nanti di akhirat kita membawa utang gitu kan. Ya itu masalah uang itu sangat malati banget bagi saya. Tapi bukan cuma itu bang, masalah perempuan juga sensitif juga, bukan cuma Ya, terus yang kedua masalah perempuan juga. perempuan nih. perempuan nih, Seru nih, Perempuan perempuan nih. gue kalau ngomongin perempuan guys, Iya. jadi ingat yang paling ujung nih guys, dia paling jago kalau ngomong perempuan. Yang mana nih? Turun tangan Nam. Gimana masalah Ayo, perempuan? tanya lah gua. Selama umur lu berapa sekarang? Umur gua 18. Udah berapa perempuan yang lu ituin? Maksudnya apa tadi? Ituin dalam tanda kutip kan? Ituin tuh maksudnya pacaran dicintai kan? Jangan negatif dulu. Ayo. Ayo bang. Seinget gua aja ini Pak ya. Jangan sakit lu yang kemarin yang ceritain gue itu. Enggak maksudnya yang berkesan gitu ya di hidup gua gitu ya. Yang berkesan lah setahun ke belakang lah, 3 lah. Ya. Itu termasuk cinta monyet nggak? Enggak. Cinta bagong itu. Tak bagus. Terus. Apalagi ayo. Mas sebutin nih, maksudnya sebutin nih namanya gitu, sebutin namanya. Enggak, maksudnya Kalau kesannya gitu loh. Nah, kalau kita biasanya itu di dalam sebuah pertemanan itu yang sering merusak tadi kan uang, yang kedua perempuan, Cinta atau segitiga. wanita, ya kan? Atau cinta segitiga itu kan bisa juga merusak. Gitu. kalau menurut gua sih menurut perjalanan cinta gua ya, cinta itu membangun gitu. Bangun buat siapa? Bangun ya maksudnya membangun Diri buat sendiri diri atau? sendiri, buat diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Seharusnya kita tuh jangan membenci mantan gitu loh. Iya. Ya gini gua nanya dah. Lalu mantan ada berapa mantan? Ada 3. Ada 3. Yang ketahuan. Lu masih ingat kan namanya? Masih. Gua belum punya gua. Belum punya. Belum ditanya loh. Enggak, gua satu-satu dulu lah ya. Gua satu dulu. Lu masih ingat siapa namanya? Lisa, Desi, Aulia. Tapi lu itu gak apa-apa cewek lu maksudnya disebutin namanya kayak gitu. Enggak apa-apa ya. Biar mereka sadar juga ya. Kalau lu apa? Sama 3. 3. Masih ingat namanya? Masih. Seperti. Sebutin lah. Ya, ada geger juga lah. Mita, Lisa, Jangan-jangan Lisa tunggu. Mita, Lisa, Mila. Kita Lisa Mila. Ada mulanya lu. Sebutin. Kita Sebutin. konten belak-belakan ini. aduh. Saya belum. Maksudnya belum belum pacaran. Maksudnya belum. Masih polos nih. Gak usah tanya gitu dong. dia prinsipnya gak dipacari. Tapi dinyamanin terus ditinggal ya. Sakit lagi. Ditinggal pas sange. Oke. Jadi kesimpulannya
Ini belum clear ini. Belum clear ini. Yakin belum pacaran. Inisial, kalau gue mah inisial aja ya, inisial aja. Takutnya ntar ada apa namanya? Kalau rumah yang tersinggung nggak apa-apa, emang itu tujuan gua. Maksudnya Kalau tersinggung sih enggak, cuman gue takutnya gue kalau masalah bilang gue namanya takutnya gue gak diakuin kayak gitu. Inisial aja ya. Gua slow, santuy. Kalau gue inisial nih. Yang pertama ada tiga. Ya, tiga ya. Satu I, inisial satu I. Yang kedua R. enggak, itu terakhir. I, yang kedua U. Yang ketiga siapa itu? R. Gue lupa namanya tapi ingat rasanya. Rasanya. Rasanya gimana? Strawberry. Ya, lebih. Oke? Next. Next ya. Oke. Mempersingkat waktu nih. Hubungan pertemanan atau persahabatan. Yang kedua rusaknya itu masalah perempuan atau wanita. Bisa dikatakan wanita adalah racun dunia. Seperti lagu The Changcuters itu bagus itu, wanita adalah racun dunia. Terus yang ketiga adalah masalah keegoisan. Dalam sebuah pertemanan atau persahabatan, namanya orang banyak di perkumpulan itu mempunyai sifat dan karakter masing-masing Dan berbeda, mempunyai kemauan masing-masing. Kalau kita nggak bisa bersikap yang dewasa, hancurlah pertemanan itu atau perkumpulan itu. Ya kadang saya mau ngarah ke sono, yang satunya mau ngarah ke sini. Kan masing-masing orang kan punya pendapat masing-masing. Kalau kita nggak jadiin satu, kalau kita udah mentahin pendapat itu ya kita nggak bisa menyaring, ya hancur. Harusnya di sebuah pertemanan itu harus ada satu orang penengah yang bisa merangkul semuanya itu, jadi orang pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya sendiri udah goblok, jangan goblok. Kalau pemimpinnya udah nggak bisa lebih dewasa menyikapi permasalahan itu, ya hancur. Jadi di sebuah pertemanan, ada sebuah perkumpulan atau persahabatan itu harus ada orang yang didewasakan, yang bisa menyaring atau mengayomi teman-temannya di sekeliling itu gitu. Jadi orang yang maunya seperti ini ya harus difilter. Oh ya ini baiknya seperti ini loh. Yang maunya ke sini ya harus difilter, jangan semua dimentahin gitu loh. Ya kita di sini pemimpin ya harus bisa merangkul semuanya itu. Pemimpin yang pintar. Ya, pemimpin yang bijak. Jangan sampai jadi orang pemimpin yang Goblok. Maksudnya goblok dalam arti Teko. kita ada masalah malah kita membela ini salah satu orang. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kita tidak boleh membela satu pihak aja, tapi gimana semua pihak itu bisa dirangkul gitu loh. Jadi, Itu pemimpin yang baik, guys. itu pemimpin yang baik. Jadi egois itu juga Dikurangi. Ya egois boleh, tapi kan maksudnya di dalam sebuah perkumpulan atau pertemanan harus ada seorang yang lebih dewasa menyikapi permasalahan itu, yang akhirnya kita bisa mengayomi semuanya. Kayak kita lah, ibarat perkumpulan kayak gini, kita udah lama nggak ketemu ya kan, anak-anak YouTube, anak-anak apa ini udah lama nggak ketemu, akhirnya kan yang satu, ya kamu kan orang termasuk yang egois ya kan, maunya seperti ini ya kan, maunya yang lebih ya, menghargai waktu, menghargai apa, yang lainnya inginnya kumpul, inginnya bareng-bareng terus, yang akhirnya yang lainnya nggak setuju sama hal seperti itu. Ya di sini makanya saya perlu ya ada orang yang lebih bisa merangkul semuanya itu, ya kita ngertiin ya, mungkin semua orang waktunya nggak selalu buat kumpul, semua orang waktunya juga buat konten, tapi kan ya kita harus pinter-pinter membagi waktu gitu, Iya. saling ngertiin gitu. Dan di situ ada sebuah pemimpin yang mana kita harus merangkul semuanya itu. Jadi semua orang memiliki prioritas masing-masing. Jadi kalau kumpul hargai. Ya, intinya ada 3 hal yang membuat hancurnya pertemanan atau persaudaraan, yaitu 1 masalah uang, yang kedua masalah perempuan atau wanita, yang ketiga adalah masalah keegoisan. Oke? Ngerti ya? Paham ya? Paham. Jadi saya sarankan buat teman-teman jangan sampai kita hancur pertemanan kita, perkumpulan kita, masalah uang, masalah wanita, masalah keegoisan. Kita harus bersikap lebih dewasa dengan hal seperti itu. Ya kan, di sini ketemu ya saya bilangin ya kan. Karena kita di sini ya sama-sama merantau, sama-sama berkarya ya kan, sama-sama mengais ilmu, ya kita saling-saling mengingatkan. Bukan kita di sini seorang pemimpin, ya kadang seorang pemimpin itu juga punya kekilafan, kita juga harus mengingatkan. Tidak pemimpin itu semua benar, kadang kita juga keteledoran, ada kekilafan.
Ya teman-teman semua saling mengingatkan. Saya sarankan di sini ya meskipun ada orang yang didewasakan bukan berarti dia itu selalu menang sendiri, selalu merasa dia pintar sendiri, ya kan? Tapi di bawah semua atau teman-teman semua ya harus saling mengingatkan, wah kamu ini salah loh. Kalau kamu jadi seorang pemimpin ya jangan seperti itu. Contoh kalau si Rian salah ya kita bisa menegur si Rian atau sepemimpin itu bisa menegur si Rian tapi dengan cara yang lebih enak. Jangan sampai kita menegur atau memberitahu tapi dengan cara bahwa memalukan di depan umum. Karena kalau ngomongin di depan umum itu bukan menegur, tapi memojokkan. Memojokkan. Kalau ngomongin itu individu masing-masing berdua, Iya. empat mata. Itu mempermalukan. Iya. Cenderung dia nggak lebih sembuh tapi malah dia lebih frontal. Iya, lebih digoblok-goblokin temennya gitu Iya. guys. Mario Teguh. Enggak, gue juga udah pernah gitu. Pengalaman kayaknya lo. Pengalaman dibully guys. Jadi kalau semuanya ibaratnya sekalipun Deddy Komposer ngomongin gue di depan umum ya. Ya enggak, serius gue. Gak apa kalau emang diprotes juga biar lebih masuk TV juga kan. Enggak, sekalipun Deddy Komposer ngomongin gue, lo harus kayak gini harus kayak gini. Tapi di depan umum itu bukan ngomongin gue, itu ibaratnya biar dia kelihatan bahwa dia tuh ngomongin. Kalau dia pintar kan harusnya ngomongin pas empat mata gitu. Ya. Ngopi saya guys. Serius amat. Jadi guys, buat kalian yang nonton ya jangan lupa di subscribe karena bikin konten itu butuh modal. Kata Rian Song, hargai setiap konten kreator karena bikin video itu nggak gampang. Oke, sedulurku, ini adalah bulan puasa, ya kan? Selamat menunaikan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan, satukan hati, satukan pikiran. Kita jalani bulan yang penuh berkah ini secara ikhlas dan dengan baik hati. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita semua. Meskipun jarang ketemu, kita harus saling menjaga tali persaudaraan. Kata pepatah, silaturahmi itu akan menambah rezeki, akan menambahkan umur kita atau memperpanjang umur kita. Cukup, terima kasih. Sampai ketemu di hari esok. Oke lor, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cah pedot. Keren.